Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo. Jadi kalau cabang Solo ini daerahnya Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, dan Masraya. Ibu Neri Eka Putri. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ratna Sari Wibowo. Beliau Kepala BPJS Kabupaten Solo. Jadi beliau ini jamin Jawa Minang. Ibunya orang Padang, ayahnya orang Jawa. Itu aku Wibowo ya. Jadi jamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Oki Mahendra, tokoh masyarakat kita di Aripan. Kita berharap beliau ini menjadi harapan kita untuk masa-masa yang akan datang. Angku-angku niniak mama, alim ulama, cajak pandai, Bondo Kanduang, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Alhamdulillah sore hari ini dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka sosialisasi yang kami anggap sangat penting karena bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kalau sakit, yaitu masalah BPJS Kesehatan. Salawat dan salam mari kita doakan untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, lain sianan dan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tidak ada peserta BPJS Kesehatan di sekolah. Lain. Ya orang waktu kan menunjuk tu lagi. Pasti banyak ya BPJS Kesehatan. Jadi ada dua macam BPJS. Pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Tenaga Kerja. BPJS namanya. Kalau BPJS Kesehatan itu menanggung kalau awak sakit. Tapi kalau awak mati, tidak satu-satu BPJS Kesehatan dah. Tidak satu-satunya dah. Tapi kalau BPJS Tenaga Kerja, kalau yang sakit kan lah do BPJS Kesehatan. Kalau kecelakaan kerja, awak bakal aja kecelakaan kerja. Tubuh kecelakaan kok di Pantak Ula lah, kok talantak di Unda lah, macam-macam lah ya. Itu ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja sampai sehat. Kalau meninggal ada santunan dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau satu BPJS Kesehatan Tenaga Kerja itu di uang dukanya 70 juta. Tapi diagihan ke ahli waris. Tidak nak meninggal tu dah. Ke ahli waris. Kemudian apa lain? 2 orang anaknya ditanggung BPJS Tenaga Kerja sampai tamat perguruan tinggi.
Jadi perlindungan sebenarnya tenaga kerja itu lebih banyak di samping peserta, lebih banyak perlindungan terhadap keluarga. Kalau BPJS tenaga kerja, awak kecelakaan kan dirawat di rumah sakit tuh. Bara awak laporkan pendapatan awak kok 1 juta sebulan. 1 juta tuh nyawagian ke keluarga awak tiap bulan. Nah, jadi tiap bulan jagian. Sebab nak mencari duit kan kepala keluarga, suami awak. Kalau nyola kecelakaan dirawat itu nak mencari nilai, maka dibayarlah oleh BPJS tenaga kerja. Itu beda. Nah, nyobayan beko BPJS tenaga kerja, BPJS tenaga kerja kok kepala keluarga sudah perlu seluruhnya dah. Kepala keluarga saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat awak. Kini awak masuk BPJS kesehatan. Apa sebabnya mangko pemerintah membuat undang-undang DJSN namanya. Kemudian dari DJSN itu sebagai pelaksanaannya BPJS kesehatan. Pelaksana ya. Apa sebabnya? Sebab dalam undang-undang awak di KJN, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama terhadap fasilitas kesehatan kalau sakit. Kalau sabalun BPJS kesehatan kau ada, yang dilayani orang sakit siapa? Orang yang berpiti. Kalau anak piti baca awak kapin ke rumah sakit. Baru masuk saja ditanyanya ngomong kau kan. Apalagi kini biaya berobat itu mahal sangat. Apa sebab mahal? Karena berobat kini mahal. Jadi caranya di pemerintah bergotong royong. Kalau dapat seluruh orang masuk BPJS kesehatan, kan banyak PT terkumpul itu. Jadi kalau ada orang sakit, PT itu pembayar. Yang sehat, yang tak sakit, berarti membantu yang sakit. Sebab kalau iuran PT awak saja nak cukup bobek dah. Kalau kelas 3 barang bayi 35.000 sebulan kan. Tiba dia operasi 5 juta umpamanya. 35.000 itu berapa tahun tuh? Jadi cuma kawan yang tak sakit PT-nya dibantunya kawan. Kalau awak tak sakit membantu kawan yang sakit. Jadi gotong royong itu mengkemurah membayar. Sebab kalau masuk BPJS asuransi kesehatan yang lain itu mahal. Adonan 3 juta, adonan 5 juta seorang sebulan. Tapi BPJS kesehatan kok karena itu undang-undang sehingga kita bisa membayar murah. Yang mampu bayar seorang namanya BPJS peserta mandiri atau PBI peserta bantuan iuran. Nan tak mampu dibayar oleh pemerintah. Nan tak mampu kok ditantuan oleh Kementerian Sosial. Jadi masalah wak mampu atau tidak Kementerian Sosial. Jadi indak wali negari do, indak camat do, indak bupati do, indak. Yang menentuan Kementerian Sosial. Ini terus memonitor awak peserta bantuan iuran namanya. Kalau menurut inyo, aku nak perlu lah iuran ko lah bakal ajo, lah bisa membayar seorang, makanya cabut. Cuma salahnya nyo cabut tak bagian tahu. Kadang-kadang nyo cabut itu orang tu nampak ragu jo dibantu, tapi nyo cabut jo, nyo nak kerjasama jualin nagari, tidak kerjasama jual camat. Nah kalau mak diparuinya saja. Itu akibatnya apa?
Akibatnya Pak Bupati, Pak Camat, Pak Wali Nagari yang dapat sasaran. Pak kau hilang saja nama ambo. Kami itu. Nah, jadi kewajiban awak yang pertama dicek dulu. Kalau yang peserta mandiri, kewajibannya adalah membayarkan tiap bulan barayuran. Kalau yang PBI, yang bantuan pemerintah, kewajibannya kalau dapat sekali sebulan dicek, lah ya awak masuk aja atau tidak. Sebab beko adona sakti anawa dan kawan baca rumah cek. Jadi kewajibannya itu. Kemudian haknya, kalau hak awak sebagai peserta BPJS, siapa pernah dirawat di rumah sakit sebagai peserta BPJS? Iya. Apa sakit waktu itu ibu? Atau tak kamu pula? Asam lambung, Pak. Asam lambung. UB lagi lagi rumah sakit sebenarnya. Lagi ya, tak ada ibu membeli UB dah. Bagus. Kemudian berapa lama dirawat? 5 hari. Tapi lah sehat, lawan sehat. Anu sehat lah ya. Bapak mau ibu pulang? Pakai isu. Disuruh pulang. Coba. Abah kau ibu pulang. Alasan lain. Oh, orang pemerintah di rumah sakit itu minta pulang lah Pak. Tapi rumah sakit masih terasa. Awak sakit, tapi disuruh orang rumah sakit pulang. Iya. Apa mau ibu pulang? Tapi kalau PJS ko jaganya 5 malam saja Pak. 5 malamnya. Iya. Ada pengalaman lah dirawat di rumah sakit peserta BPJS awak membeli UB? Ada. Alhamdulillah kalau di seluruh ini ditanggung rumah sakit. Alhamdulillah. Nah, kini ambo tujuan, ambo sampean hak bapak-bapak, ibu-ibu kalau peserta BPJS. Yang pertama, itu patang di Solo dipanggil direktur rumah sakit ya. Ibu ko buat, ibu ko nama magi ya. Seluruh direktur rumah sakit. Apakah yang ada di kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, Sawah Lunto, Sijunjuan, Darmasraya dipanggil oleh ibu. Dibuat perjanjian. Kok perjanjian tu kan? Aku sampai dibuat perjanjian karena banyak ibuku mendanga berasa adojo orang anu sana disuruh pulang. Asal ibu tadi adojo nan ube dibuatnya 5 macam di dokternya, nan ada 3 macam di rumah sakit, ada macam disuruhnya membeli keluar. Adojo tak itu. Macam-macam. Maka dibuat perjanjian harus seluruhnya rumah sakit harus mematuhi. Kalau tidak mematuhi, dia aja peringatan pertama oleh BPJS Kesehatan masih dilakukan juga, ada juga orang mengadu peringatan kedua dilakukan juga, dicabut kerjasama. Kalau lah dicabut kerjasama itu lah mati rumah sakit. Lah mati rumah sakit. Tak ada pasien lagi. Kemudian nambah sabuan lah Pak ibu-ibu, hak ibu yang pertama tidak ada iur biaya. Jadi ibu tidak boleh mengeluarkan piti di situ dah. Lah, siapa awak lama sebagai peserta asuransi kan? Tidak ada iur biaya. Jadi tidak ada istilah awak membayar di situ. Yang kedua, tidak ada batas hari rawat. Sama ibu tadi 5 hari kecilnya. Tidak ada batas hari rawat.
Apakah 5 hari, 10 hari, sebulan, setahun, kalau lu senang lain harus dirawat di rumah sakit itu. Kalau nak mampu rumah sakitnya kirim ke rumah sakit yang lebih mampu. Tapi kalau tahannya di situ nyuruh orang pulang kalau senang lain itu salah ke rumah sakit. Jadi di Sabuyan Baraso tidak ada batas hari rawat. Nah, jadi nantang-nantang bapak-bapak, ibu-ibu kalau dirawat di rumah sakit masih yang senang lain disuruhnya pulang. Tidak bisa kan? Hak ambo dirawat sampai sembuh. Gitu. Nah, kalau nyopaso juga lapor ke ibu. Beko minta nomor HP-nya ya. Minta nomor HP-nya. Ada nomor kontaknya. Jadi tidak ada hari rawatnya. Jadi wak di puskesmas awak tidak membayar, tidak kalau di puskesmas dikirim ke rumah sakit Solo. Tidak boleh kita membayar mengeluarkan uang di situ. Tidak kalau di rumah sakit Solo dikirim ke rumah sakit M Jamil. Semuanya dibayar oleh BPJS Kesehatan. Tidak kalau di BPJS di rumah sakit M Jamil dikirim ke Jakarta. Di Jakarta pun rumah sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi ibu-ibu apa-apa kalau sampai ke Jakarta, peserta BPJS tidak akan mengeluarkan uang. Tidak ada batal dirawat. Yang ketiga, tidak ada pasien beli obat. Nah, kok nanaco? Mudah-mudahan di Solo tidak ada. Di resepnya di UB, di dokter UB sampai macam 2 macam ada di rumah sakit, ada macam beli di ibu keluar aja. Tak boleh. Kalau tidak ada rumah sakit, orang rumah sakit harus pergi keluar membeli UB di apotek untuk jajan ke pasien. Kalau nak petugas rumah sakit terbatas, boleh keluarga pasien membalian keluar, diminta kwitansinya, minta kita balik di rumah sakit. Jadi artinya kita tidak boleh membeli obat karena seluruhnya lah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nang kampe cukup berobat dengan KTP. Nah, kalau lawak satu, nyalah ada. Anunya tuh di rumah sakit pun lah ada. Jo KTP saja. Kamu peserta BPJS KTP itu. Hanya cukup dengan KTP. Dan selanjutnya fotokopi berkas tak ada lagi. Jadi kalau dulu kan kalau pergi ke rumah sakit itu fotokopi peserta, kartu peserta, fotokopiko, kan mengeluarkan pitiwa dong. Kini tidak perlu lagi, tidak ada berkas-berkas fotokopi, cukup KTP itu. Sudah tu nang kanam tidak ada diskriminatif layanan. Kurang kok samu sebenarnya. Walaupun pejabat, walaupun rakyat biasa atau orang kayu atau orang miskin, pelayanan harus sama, tidak ada diskriminatif, tidak ada di bedo-bedoan. Nyurlah jaleh datang kudian, suatu awak laman dulu saja dulu, lama saja kemuko kan, tidak boleh. Pelayanan harus sama, dirawat pun dituju harus sama. Yang ketujuh, melayani peserta yang datang dari luar daerah. Kalau ibu punya KTP siko, pergi ke Jawa, jadi anak wak sakit di situ, boleh dirubat berubah di rumah sakit di Jawa itu. Atau orang luar pergi ke rumah sakit ke daerah wak sakit, kok keluarga gaya lah tinggal di Jakarta, kartunya di Jakarta, tiba di siko sakit, entar ke rumah sakit boleh dilayani di siko, tidak boleh ditolak. Jadi kan kalaulah seperti itu, hak ibu-ibu, hak ibu-ibu, hak bapak-bapak
jangan sampai awak ndak satu lo sebagai peserta BPJS. Sebab kalau ndak satu awak, kalau awak sakit, ndak taluk awak membayar. Contoh, cuci darah. Kan banyak ini cuci darah, hampir seluruh rumah sakit pakai mesin pencuci darah hemodialisa. Cuci darah tuh sekali cuci itu 2,5 juta. 2 kali seminggu 5 juta. Setahun 52 minggu. 52 minggu kali 5 juta, 260 juta setahun. Jadi kalau ada PTWA dia tarik-tarik aja. Berhenti, tidak ada PTWA lain. Biasanya 5 balik hari sudah tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang cuci darah, dan dicuci darahnya paling lama 5 balik hari. Sebabnya keracunan dari amonia, keracunan macam-macam ya. Kan banyak tuh buktinya. Tapi kalau awak BPJS Kesehatan, awak payah saja nyo. Dibayar oleh BPJS Kesehatan. Seminggu 5 juta. Sebulan 20 juta, awak membayar 35.000 sebulan. Ya nak? Itu. Tapi dia awak gotong royong bisa. Jadi oleh sebab itu, ambo sarankan jangan sampai awak tidak masuk BPJS Kesehatan. Contoh ya, eko nampal yang buruk. So, contohnya anak batigo, ayahnya surang, mainnya surang. Jadi bara balimo. Kalau 35.000 sebulan, 5 kali 35.000, 165.000 sebulan. 5 orang jiwa yang ditangguangnya kalau sakit. 165.000 itu, iya 165 kali 35.000 sekitar 165.000. Rasanya kalau awak baik-baik sekete 165.000 itu tak bayar. Jadi jangan sampai ambo nak ada ditanggung pemerintah tu berhenti solat. Ya berhenti wah, kalau tak jadi apa-apa awak nanti nyanyi. Jadilah bapak-bapak dan ibu-ibu secara gadang lambo jalehan. Nanti secara operasionalnya Ibu Kepala BPJS akan menyampaikan kepada kita bersama. Kalau ada ibu ragu-ragu, nanti ragu-ragu, tolong tanya nanti kita akan ada wakatunya tanya jawab. Nambedu orang waktu kan malih bertanya. Dia nak jalan dia malih lo bertanya. Tiba di luar, ambo kau bertanya tadi tu tapi malih waktu tu nak dolai. Tu bertanya ya. Itu nanda yang gua sampaikan, gua coba awak, kok penyampaian kurang lancar, tersinggung apa-apa ibu-ibu, gua mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak kita, Bapak Dr. Haji Sinsan MKes MMR, anggota DPR Komisi 9. Terima kasih Bapak sudah menyinggung tentang BPJS Kesehatan dan manfaatnya buat kita dan kewajiban yang kita harus lakukan serta hak dari anggota BPJS Kesehatan itu sendiri. Hari ini hadir juga Kepala BPJS Cabang Solo.